Ya, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Arif Firginawan di channel Anak Sepedanya. Nah, buat Indoren sendiri khususnya ya, itu WITM 108. Jadi pagi sore ya Bu Frida. Nah, ini akhirnya nih. Mumpung belum ada penumpang yang lain, nggak perlu repot-repot pakai tuas. Nah, di setiap seatnya itu udah dilengkapi. Dan you know what? Di sini udah tinggal yang ada di belakang tangga. Nah, di ada sop iga, sate marangi, dan berguna dalam hal pemesanan. Jadi kita nggak perlu manggil-manggil. Bisa pakai Type C charger, kalau yang Type C charger bisa pakai Type C charger. Jadi pekerjaannya apa, yang GIS-nya siapa, apa kerjaan mereka itulah ya. General instalasi kan. Nah, aku tolong dibuatkan satu. Jadi supaya itu realistis, instalasi sosial tenaga perawatan, sosial tenaga berapa, dan resources kita yang ada bisa apa diutilize. Gitu ya. Paham ya? Kalau kamu punya mas ini nggak mungkin mas, kita butuh tambahan orang misalkan gitu. Nanti jika itu atau mungkin mas ini dengan orang yang ada sekarang apa namanya. Nah, ini angkatan pagi dari terminal Pulau Gebang tuh, ada Mior itu ke Sumbar, SSM itu menuju ke Maget, Ponorogo. Terus Harapan Jaya Eksekutif. kalau PV nanti di Bandung. Nah kamu harus minta summary atau output PV itu tanggal berapa, itu nanti state juga supaya instalasi. Nah, kita parkir di pojok sini ternyata. Ke Bandung. Gitu. Jadi kalau tapi PV bukan kita yang eksekusi. Jadi kamu minta PV. Ini jam 8:11 kita mampir di terminal terpadu Pulau Gebang, menaikkan penumpang dari terminal Pulau Gebang. Ini termasuk angkatan belakang ya, jadi angkatan belakang dari bus pagi menuju ke Surabaya Malang. Jadi agak ya bisa lebih santai sedikit lah ya, nggak yang pagi-pagi banget. Jam 8:11 kita menaikkan penumpang dari terminal Pulau Gebang nih. Nah, ini di terminal Pulau Gebang, kondisi terminal Pulau Gebang, wah rame banget ya. Jam 8:16 berangkat dari terminal terpadu Pulau Gebang. Ada Juragan 99 juga dari Bogor, Jakarta, Surabaya Malang, angkatan pagi. Ini di seat 8C ya, view di seat 8C. Ini kaca lebar banget. Iya. Ya, jadi snack roti ini cocok ya buat yang belum sarapan, mungkin dari rumah buru-buru, terus nggak sempet kan, namanya pagi-pagi menuju ke terminal, nggak sempet beli sarapan dulu, nggak sempet sarapan, terus biar nggak kelaparan sampai siang ya, ini roti ini cocok ya. Udah gitu kan isinya ada 2, jadi ya cukup lah buat mengganjal sampai nanti sampai makan siang nanti. Persiapan untuk keluar Cikarang nih, ngambil penumpang di Cikarang, habis itu langsung bablas.
Kita persiapan keluar gerbang tol Cikarang Barat 3 jam 8.44 masih di Cikarang nih kita nih. Jam 8:47 kita mampir di agen Indoren Cikarang. Agennya di sebelah kiri itu tuh. Nah ini berhubung gue mau nyoba audio video on demand-nya ini, headset bluetooth gue mau gue konekin ke audio video on demand-nya. Nah caranya ke setting, connect bluetooth device, pair new device. Oke, di refresh dulu deh. Muncul nih soundcore, tinggal diklik aja pairing. Kita coba Netflix-nya enggak. Ternyata jalan jam 8:59 berangkat dari Cikarang, dari agen Cikarang. Wah itu yang hantik tuh, dari agen Cikarang. Sebenarnya sesuai jadwal sih jam 9. Pada Haryanto. Sebelum menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Dari Kru yang bertugas pada pagi hari ini, Bapak Rahman sebagai Kapten 1, Bapak Arif sebagai Kapten 2, dan saya Ahmad sebagai pramugara yang akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan. Armada ini berangkat dari kota Jakarta menuju kota Malang yang akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam dalam keadaan jalan lancar. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas AC, bantal, selimut, audio video, port USB, CCTV, toilet, dan air mineral yang dapat Anda nikmati selama dalam perjalanan. Port USB hanya dapat digunakan untuk mengisi daya ponsel Anda dan tidak dapat diperbolehkan untuk mengisi daya powerbank ataupun laptop Anda. Khusus untuk toilet hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja dan digunakan ketika armada sedang melaju. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menjaga barang bawaan milik Anda, karena kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab perusahaan. Dan demi keselamatan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berhati-hati saat berdiri dan berjalan ketika armada sedang melaju. Gunakanlah pegangan tangan yang terdapat di belakang tempat duduk penumpang di lantai 1 dan di kompartemen di lantai 2. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempat yang telah kami sediakan. Armada ini akan melakukan 1 kali pemberhentian, yaitu di Rumah Makan Ibu Haja Cijantung kilometer 379 untuk servis makan. Pembelian menu makan dilakukan pada saat pembelian tiket elektronik. Bagi Bapak Ibu yang belum memilih menu makan, akan saya tanyakan kembali. Sebelum mengakhiri informasi ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan.
Berdoa selesai, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih bus Unicorn Indoren sebagai jasa transportasi perjalanan Anda. Ya, tadi berikut adalah announcement atau greeting dari pramugara bus Indoren Jakarta Malang. Nah, ini gue udah login ke akun gue nih, akun Netflix gua, dan ternyata bisa loh coy. Nah, tinggal pilih tuh. Wah, ini internetnya gue bakal ngetes ya, internetnya kayak apa nih. Ini gue lagi milih film, ini games ya, games. Enaknya nonton film apa ya yang bisa bikin ketiduran. Tiba-tiba macet. Ada apa nih? Truk kah? Oh, ada yang stalling. Ini gue coba untuk Netflix kan, tapi memang nggak kelihatan ya karena silo. Tapi so far ini tuh sinyalnya bagus ya, karena pakai Telkomsel prioritas loh. Asli, mantep banget. Jam 9.35 kita di gerbang tol Cikampek Utama nih. Nah, jam setengah 10 lah ya, setengah 10.05.
Jam setengah 12 berangkat lagi dari rest area KM 228. Ini udah beres istirahat solar, nggak istirahat ini ya, diisi solar aja sih. Kita ngelanjutin perjalanan lagi nih ke rest area KM 379 untuk melakukan servis makan. STJ Draka nih kita. Ternyata STJ masih kenceng ya teman-teman. Draka nih pagi jatuh mana? Sopan banget lagi lewatnya tadi. Rekan tiba di rumah makan Ibu Hajah Cijantung, kilometer 379 untuk servis makan. Waktu pemberhentian di rumah makan hanya 30 menit. Demi keamanan Bapak dan Ibu, kami mohon untuk menjaga barang bawaan milik Anda, karena kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab perusahaan. Dan untuk nomor meja makan sesuai dengan nomor kursi Anda saat di dalam armada. Kami informasikan kembali waktu pemberhentian hanya 30 menit. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Jam 12.59 atau jam 1 cuy, jam 1 pas kita masuk di rest area 379A. Ya itu masuknya kayak Batang ya. Nah ini kita persiapan untuk melakukan servis makan di rumah makan Ibu Hajah Cijantung. Oke.
Sebelah kiri Indomaret ya? Oke, siap. Ya teman-teman, ini jam 1 siang, jam 1 pas kita istirahat di rest area KM 379 yang ada di Batang ya. Kayaknya ruas Batang Pemalang, Batang Weleri ya. Nah, bisa parkir di sini nih di parkiran Pujasera. Sementara kita bakal menuju ke rumah makannya yang ada di sana tuh, di dekat Indomaret sih katanya. Gue juga udah pernah, cuma udah lama banget nggak naik Indoren. Jadi di rest area KM 379 Ibu Hajah Cijantung. Jadi sebelumnya kita itu kan udah milih menu servis makan ya. Udah milih menu servis makan yang ditawarkan saat beli tiket online, atau kalau lo belum milih menu servis makan itu ditawarkannya sama pramugara atau pramugari sewaktu naik ke bisnya. Jadi pas baru naik itu ditawarin menu servis makannya. Nah, jadi perjalanan tadi kayaknya dari Pulau Gebang itu sekitar jam 8 ya, jam 8-an. Terus tadi sempat mampir di Cikarang juga, dan yang agak lama memang tadi di Cikarang. Tapi so far termasuk cepet. Bekasi tadi memang alhamdulillah nggak ada penumpang ya. Jadi dari Poris, terus Pondok Pinang, Kampung Rambutan, Pulau Gebang, sama Cikarang, Bablas, langsung isi solar tadi di KM 228 dan masuk di rest area KM 379. Nah, ini di sebelah kiri deket Indomaret ya. Di sini nih. Ya. Salah gue tadi. Nah, ini dia rumah makannya Ibu Haji Cijantung. Wah, bukan Ibu Hajah. Ini Mas ya? Oke, makasih. Nah, ini 1C. C, udah rame nih, penuh karena kan memang tadi full seat ya. Oh ya, makasih. Oh, ini dia. Nah, ini menu servis makannya di rumah makan Ibu Haji Cijantung. Ini seat gue nomor seat 1C. Tadi gue pesennya nasi ayam goreng ya. Pas lah ini ya tuh isinya, ini masih di ini ya. Nah, ini kita buka dulu. Jadi isinya tuh ada nasinya masih dibungkus daun pisang ya, terus ayam goreng, tempe tahu, sama lalap ya, lalapan, sama sambal, dan dapat kerupuk juga tuh, ada kerupuknya satu, lumayan. Nah, ini udah gue buka nih tuh, jadi piringnya lumayan gede ya, jadi muat buat semuanya, nggak kerepotan. Nah, terus di sini juga dapat buahnya semangka satu. Nah, ini ini dapat sayur asem ya. Nah, ini dapat sayur asem juga tuh, ternyata dapat sayur asem, tapi ini minumnya jadi es teh. Tadi sebenarnya gue mesennya es jeruk, tapi ya udah nggak apa-apa, sama aja lah. Gue mesennya es jeruk, datangnya es teh. Ini ya mudah-mudahan nggak salah nyatet ya masnya. Gitu. Pada gimana menurut lo teman-teman? Jadi ayam goreng lumayan lo, masih hangat, tahu, tempe, nasi, asem, es teh, sambal. Ini kondisi di rumah makan Ibu Haji Cijantung. Jadi suasana itu syahdu ya, sebelahnya kayak ada bukan kebun ya, rumput-rumput, terus ada pohon-pohon, angin-angin. Jadi walaupun di sini siang terlihat panas, tapi oke lah ya. Suasananya syahdu, terus masih dari anyaman-anyaman bambu gitu. Nah, ini tuh tadi memang sudah disiapkan di satu meja gini tuh untuk 4 orang ya, kayak 4 seat. Mungkin karena ini lagi rame ya, lagi full seat, dan jadi kayak satu meja 4 seat gitu. Ya teman-teman, ini adalah
bus Indoren yang gue naikin. Nah ini looks dari luarnya, tadi gue belum dapat full bodinya ya. Jadi ini looks dari luarnya, si Volvo B11N 450 horsepower, Euro 5, Jetbus 5, super double decker by karoseri Adi Putro. Ini bersih banget, di sebelah lagi isi angin apa gimana gitu ya. Nah ini tuh bongsor banget, dan ini tuh ya livery Indoren itu khas ya, biru, dan itu ada kuda unicorn Indoren, dan tulisan Indoren sebagai ATPM dari Indo Truk Utama atau Volvo ini. Nah ini tuh stikernya udah Jakarta Malang via tol Trans Jawa. Nah ini di sini yang keren, ya yang kerennya itu lihat deh, kakinya ini bannya itu nih udah pakai velg Alcoa nih tuh. Tuh, wah ini tuh kinclong banget ya. Ini pakai Alcoa dan semuanya ya. Jadi dari depan sampai yang di samping-sampingnya semuanya udah pakai Alcoa. Nah terus di bis ini juga kan Indoren itu kan udah dilengkapin CCTV ya di dalamnya ya. Jadi bukan cuma di dalam doang. Nah sekarang di luar juga ada CCTV-nya nih tuh di belakang. Ini ada CCTV. Terus di sampingnya juga ada CCTV deh kayak nggak salah. Di belakang ada tuh, di belakang di atas satu ada CCTV. Dan ini juga ada nih, ada CCTV lagi. Jadi banyak CCTV yang ada di bus Indoren ini. Jadi ya menjamin keamanan dan kenyamanan dari bepergian bersama bus Indoren ini. Nah ini tuh sebenarnya bisnya udah lumayan lama keluar ya, nggak lama banget sih, mungkin di akhir 2024, tapi memang agak terpending sebentar untuk buka rute Malang, sempat jadi bantuan ke Jogja, dan akhirnya sekarang jalan Jakarta Malang. Nah ini tuh Indoren yang gue suka ya, jadi dari liverynya yang kalem, simple, dan apa ya, dia tuh nggak banyak stiker, nggak banyak apa ya, nggak banyak aksesoris. Jadi kayak misalnya kan kalau di sini kan biasanya ada tulisan stiker Volvo atau apa ya, ini tuh nggak ada ya. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu, cuma kayak ada emblem aja di situ dan nggak ada stiker-stiker apa-apa lagi, cuma kayak busnya juga liverynya kayak Indoren gitu doang, simple gitu ya. Jadi teman-teman, ini gue juga kan udah selesai servis makan. Kalau servis makan dari Indoren itu seperti yang gue bilang tadi, poin plusnya itu lu nggak ngantri. Memang tempatnya nggak seluas yang lain, tapi lu nggak ngantri, jadi udah disediain di setiap mejanya. Itu di setiap mejanya tuh udah tulisan seatnya. Jadi lu misalnya seat 1C, seat 10A, seat 9A, itu udah ada tulisannya, dan lu tinggal duduk, makan, dan itu menunya udah sesuai dengan yang lo pilih. Tapi memang tadi kayak ada miss aja sih, gua kan mesennya es jeruk, cuma yang datang es teh manis, so nggak masalah gitu, masih oke lah ya. Dan ayam gorengnya juga enak ya, masih anget. Dan kalau servis makan sih menurut gue Indoren ini adalah salah satu yang memperhatikan menu servis makan untuk penumpangnya ya, karena menurut gue servis makan itu yang penting itu enak dan porsinya sesuai, bukan yang berlebihan tapi rasanya biasa aja. Nah itu kan beda ya, beda ya. Mungkin ada yang lebih suka banyak gitu walaupun rasanya biasa aja, tapi kalau gue lebih suka kayak porsinya pas, tidak kurang, nggak lebih banget, tapi rasanya enak gitu. Nah kalau lu naiknya dari timur alias dari Malang atau dari Surabaya, itu Indoren istirahatnya di rest area KM 575 di rumah makan Duta. Jadi rumah makan Dutanya di dalam rest area 575 lagi, sorry 575 itu yang dari barat ya, gue lupa rest area KM berapa ya, 5 berapa ya, pokoknya di rest area di Ngawi deh, pokoknya di Ngawi. Dia tuh servis makannya di dalam rest area, gue lupa. Besok kan gue naik Indoren ya dari timurnya, jadi kita gue kasih tahu di rumah makan yang mana. Gue juga menunya belum tahu nih kalau yang di Duta rest area apakah sama dengan yang di Duta rumah makan biasa atau yang beda di rest areanya gitu ya. So far sih enak. Kalau dari segi kecepatan Indoren menurut gue oke ya. Indoren itu kalau dari segi kecepatan, waktu tempuh itu nggak perlu diraguin lagi. Terus dari kenyamanan juga oke. Gue sih belum nyoba untuk yang pelayanan pramugara karena memang belum butuh ya. Gue paling kalau berangkat pagi ini ya tadi udah dapat roti 2, terus makan siang, jadi belum butuh kopi atau even kopi. Mungkin nanti gue bakal coba untuk minta kopi gitu ya ke pramugara. So ya gue sih berharap Indoren ini bakal punya ekosistem penumpang sendiri ya. Jadi dia bakal punya ekosistem penumpang sendiri di jalur
Poris, Jakarta, Surabaya, Malang. Jadi kayak dia bikin di Jogja, dia punya something different dibanding yang lain, dan akhirnya terbentuklah ekosistem penumpangnya si Indoren itu sendiri gitu, dan malah ada yang ikut gitu. Jadi Indoren ini gue yakin sih, jadi dia bakal ya menemukan setelannya di Jakarta, Surabaya, Malang. Apalagi ini di awal-awal bukanya pas banget di long weekend, jadi pas penuh full seat. Padahal kemarin isinya cuma 17-an orang ya, 17-an orang sampai semalam. Ternyata hari ini full seat, tadi banyak yang mendadak, jadi memang agak sedikit telat gitu, karena di Cikarang yang dadakan naik Indoren ini. So kita tinggal nunggu keberangkatan aja. Kita lihat nih, ini udah jam 2 kurang 15 menit. Kita lihat nanti sampai di Malangnya jam berapa. Kalau ya normal sih mungkin jam-jam 7 ya, jam 7 atau jam 8 lah. Kita nggak tahu kondisi jalan, atau mungkin bisa jam 9, tapi kalau cepet jam 7 lah ya. Gitu. Yuk nunggu sambil foto-foto kali ya. Gue belum banyak dapat footage karena ganteng banget sih JetBus 5 ini. Oke, let's go. 13.50 dekat dari rest area KM 379. Jadi mungkin sekitar 50 menit tadi kita beristirahat di sini ya, servis makan dan lain-lain. Nih ya, kalau normal jalanan yang nggak macet sih kayaknya jam 7 jam 8 udah sampai ya. Tapi kalau misalnya long weekend dan padat mungkin jam 9-an. Kita lihat nanti timetable-nya. Jadi kalau dari barat itu yang unit Jogjanya udah di depan, bukan di belakang. Tapi kalau dari timur unit Jogjanya itu malah di belakang si unit Malangnya gitu. Jadi yang Jogjanya tadi udah lepas dari sini duluan ya, karena dia juga TikTok kan. Dalam akan melanjutkan perjalanan menuju kota Malang. Sisa waktu tempuh kurang lebih 5 jam dalam keadaan jalan lancar. Demi keamanan Bapak dan Ibu, kami mohon untuk memeriksa kembali barang bawaan milik Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar, termasuk barang berharga milik Anda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat menikmati waktu perjalanan Anda bersama bus Unicorn Indoren. Kayak udah deket gitu kan. Kalau yang Jawa Timur kayak udah setengah jalan gitu. Cahaya wisata Pak. Itu Jogja via Kartosuro. Yang udah tutup tuh Baladika ya. Cahaya wisata masih ada. Kita di gerbang tol Warugunung. Di Surabaya kita. Siap. Iya, jadi nanti mungkin itu Pak. Ini ramai banget ya gerbang tol Warugunung ini. Nanti saya coba tempel terus Mas.
menurunkan penumpang di Red Bus Lounge yang ada di Medaeng, Surabaya. Ya Surabaya atau Sidoarjo lah pokoknya. Jadi Surabaya nuruninnya di sini ya, nggak di Terminal Bungurasi. Turun di sini, ruang tunggunya juga lebih enak di sini gitu. Nah, bisa melanjutkan perjalanan dari Red Bus Lounge ini gitu. Nunggu dijemput atau nunggu yang lain. Lanjut berangkat lagi dari Red Bus Lounge Medaeng. Di sini banyak juga makanan ya, ada nasi goreng anglo, ada bakso, mie ayam. Oh, kalau nungguin di sini enak juga nih. Udah gitu ruangannya juga enak kok di Red Bus Lounge. Nah ini kita nggak masuk ke Terminal Bungurasi ya. Oh ini Akas Muncar Madura nih. Muncar Madura. Nah ini kan Terminal Bungurasi, kita nggak masuk sini. Tuh kita nggak masuk terminal. Jadi kita bablas. Parah banget begini Sidoarjo Surabaya macetnya. Dah. Nyampe Malang jam berapa nih gua? Set. Menjelang long weekend sih ya. Cepat ini macet. Set. Menuju Malang udah. Cus. Gerbang tol Kejapanan ya, Kejapanan. Gerbang tol Kejapanan. 6.7 18.35 gerbang tol Kejapanan. Ini tuh kayak di tengah-tengah antara Surabaya dan Malang ya. Memang lagi rapet banget menjelang long weekend. Ini ada Restu Panda. Ini Patas atau TB? Restu Panda. Malang Surabaya. Kayaknya Patas. Jam 7:08. Ini kita sampai juga di gerbang tol Singosari. Akhirnya keluar tol Singosari dan ini kita udah sampai di Malang. Tinggal menuju ke Arjosari sih dari Singosari. 7 soalnya. Kita udah di Karanglo. Kalau lurus itu ke arah kota wisata Batu. Kita ke kiri ke arah Terminal Arjosari. Lurus sana ada karoseri tentrem juga. Nah di sini ada Indomaret Karanglo, tempat turun biasanya kalau mau pesan-pesan ojek online, jemput yang mau ke daerah-daerah Lawang, turunnya di sini. Itu. Siapkan diri dan mempersiapkan barang-barang milik Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam armada. Kami informasikan kembali para penumpang dengan tujuan akhir Terminal Arjosari Malang dibangun untuk mempersiapkan diri. Kami Sunatro yang bertugas mengucapkan terima kasih telah memiliki Unicorn Indoran sebagai jasa transportasi perjalanan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Arjosari Malang. Indoran ini titik penurunan terakhirnya di Arjosari Malang ya. Jadi bisnya akan tidur di Arjosari Malang. Persiapan untuk berangkat lagi besok pagi. Akhirnya masuk Indo. Akhirnya Indoran masuk Arjosari cuy. Wih, gokil.
dulu pamit. Terus Oke, lagi nang di manggon itu. aku neng koncoku sih neng daerah Klojen. Jam 7 lewat 19 menit. Ini Indoren udah parkir di Terminal Arjosari. Ini adalah bis ke-3 ya. Pagi, sore, dan ini yang pagi ya, pagi yang kedua. Jadi Pepsi Blue Ribbon dengan Mas Arif dan Mas Rahman duetnya. Nah, kalau pramugari atau pramugara kan bisa ganti-ganti ya. Dan ini finally sampai juga di Terminal Arjosari. Sejarah baru, Indoren akhirnya menjejakkan ya, mencatatkan apa ya, tintanya di Terminal Arjosari sebagai salah satu komoditi panas yang meramaikan jalur Malang-Jakarta atau Jakarta-Malang. Tuh ya, mudah-mudahan sih sukses ya, karena dari segalanya, dari segi apapun Indoren sih menang ya. Pelayanan dan lain-lain ya, masuklah dengan apa yang sudah terjadi di jalur Jakarta-Malang. Ya teman-teman, terima kasih udah nonton video gue ini sampai habis. Gue turun di Terminal Arjosari Malang sekitar jam 7:30 kurang. Perjalanan dari Jakarta udah termasuk masuk Cikarang, udah isi sholat dan servis makan yang hampir sejam. Itu cuma 11 jam aja. Wah, 11 jam kurang deh malah, 11 jam kurang dari Jakarta menuju ke Malang. Well, ini rekomen banget dari waktu tempuh, pelayanan, everything, good job. Pokoknya Indoren itu rekomen dan lo harus coba sih. Maksudnya ya, Indoren hadir dengan rasa baru di jalur Jakarta Malang. Wah, gokil lah. Eksekutif 550.000, dapat snack Holland dan servis makan yang worth it, dan servis makannya pas banget di makan siangnya. Terus waktu tempuhnya oke, bisnya enak, dan pelayanan pramugari atau pramugaranya ya good job lah. Pokoknya intinya sukses terus buat Indoren. Mudah-mudahan bisa ya membuat ekosistem baru lagi di jalur Jakarta Malang. Terima kasih udah nonton video gue ini sampai habis. Thank you banget. Pokoknya lo ikut pengalaman gue nyobain Indoren dari Jakarta atau Poris menuju ke Malang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tetap ikuti perjalanan gue karena gue juga belum berhenti. Besok gue balik lagi dari Malang, oke? Ciao, gue mau istirahat dulu, tapi mau ke masjid dulu. Thank you.